Shalom dan salam sejahtera. Pelayan firman dan majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh anggota Jemaat GKPI Jemaat Kuala Lapang. Kiranya ibadah kita saat ini menghadirkan kesetiaan kita untuk menghadirkan Injil dan kebenaran yang berpusat pada Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah Maha Kudus berkenan mengundang kita dalam persekutuan beribadah ini. Marilah kita berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Amin. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Maka tema ibadah kita pada minggu ini adalah yang tidak diperhitungkan. Jemaat menyambut dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mau mengaku dengan tulus ikhlas akan setiap dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Dalam doa kita masing-masing, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang mau menyesali dosa-dosanya dan yang mau berpaling kepadamu. Sekarang ini, genaplah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang mau menyesali dosanya. Hapuskanlah segala dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan hidup yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu. Inilah pengakuan kami, dan dengarkanlah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberikan pengampunan. Amin. Menyanyikan NKB 10 dari Kungkungan Malam Gelap.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, maka setiap keluh yang disampaikan didengarnya, setiap jeritan diperhatikannya, dan setiap pengakuan dipedulinya. Karena kasih Tuhan Allah kita melampaui segala sesuatu sebagaimana firman-Nya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kita selalu terpanggil ke dalam hidup baru yang setia mendengar dan melakukan kehendak-Nya. Inilah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal yang 1 ayat 18-19. Untuk itu, jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengarkan, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mengangkat pujian kita. Kita menyanyi bersama dari PKJ nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan dan pengajaran oleh Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, berilah kami hati dan pikiran yang tenang untuk mendengar dan memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami memiliki hikmat Tuhan di dalam kehidupan dan pergumulan kami. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, minggu ini pembacaan kita diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 hingga ayat 10. Lukas pasal 7 ayat 1 hingga ayat 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak Engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus berfirman, "Berbahagialah kami mendengarkan firman Tuhan yang memelihara dan yang melakukannya di dalam kehidupan ini." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak kebutuhan hidup manusia. Secara teoritis, Abraham Maslow memetakan kebutuhan itu secara hierarki, dan ia menempatkan kebutuhan dasar yang meliputi sandang pangan dan rasa aman. Kemudian menyusul kebutuhan berikutnya adalah pengembangan diri atau kepribadian yang meliputi harga diri dan penerimaan. Lalu pada
tahap berikutnya, yang terakhir, dia menulis kebutuhan manusia itu adalah aktualisasi diri. Ada begitu banyak kebutuhan dan semuanya penting. Tetapi tidak semuanya dapat dipenuhi secara bersamaan atau serentak. Skala prioritas adalah menempatkan mana kebutuhan yang lebih penting sehingga perlu didahulukan. Jemaat Tuhan, meskipun kerajaan Allah pada akhirnya mencakup dunia luas, seluruh bangsa, toh Yesus harus menggunakan skala prioritas. Maka bangsa Israel adalah prioritas Yesus. Tentu tidak bermaksud menerapkan praktik ketidakadilan atau pilih kasih. Tetapi itulah cara yang dipakai dan itulah pilihan Allah. Pilihan yang bermula dari bangsa Israel. Hanya persoalannya, ada syarat yang harus dipenuhi oleh bangsa itu. Syarat itu adalah pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Allah melalui Yesus Kristus. Sebab tidaklah mungkin bangsa itu menjadi agen perubahan bila mereka sendiri tidak berubah. Tidak ada orang buta menuntun orang buta, sebab pastilah mereka terperosok ke dalam lubang. Itu boleh saudara-saudara bandingkan dengan Matius pasal 15 ayatnya yang ke-14. Jemaat yang dikasih Tuhan, di Kapernaum ada seorang perwira Romawi, seorang asing, seorang yang berbeda, seorang yang tidak sama, tidak seragam dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya. Bukan hanya berbeda kebangsaan, tetapi juga dalam hal keyakinan. Si perwira ini bukan beragama Yahudi. Karena perbedaan-perbedaan itulah ia biasa disebut sebagai orang asing. Lalu perwira ini punya seorang hamba atau pembantu. Ini bukan hal yang istimewa, sebab umumnya para pejabat pasti punya pembantu. Tetapi saudara-saudara, satu hal yang membuat perwira ini berbeda dengan para pejabat pada umumnya adalah ia punya kedekatan hubungan dengan hambanya atau pembantunya ini. Hubungan yang terjalin di antara keduanya bukan didasari hubungan tuan dan hamba atau hubungan pekerjaan saja, melainkan lebih dari semuanya itu, yaitu hubungan kemanusiaan. Dari banyak hal mereka memang berbeda, tetapi dalam hal kemanusiaan mereka tetap sama. Mungkin itu sebabnya si perwira ini sangat menghargai hambanya. Ia begitu peduli ketika hambanya itu sakit dan bahkan hampir mati. Ia mengupayakan berbagai cara, sekalipun cara itu menuntut pengorbanan yang begitu besar.
Ia mendengar bahwa Yesus sedang berada di Kapernaum. Melalui tua-tua Yahudi, ia meminta Yesus datang menyembuhkan hambanya. Tindakan yang luar biasa. Sebab saudara-saudara, siapa sih pejabat yang mau merendahkan diri, yang mau mempertaruhkan pangkat dan jabatan, prestise dan prestasi, yang semuanya adalah pernik-pernik kebanggaan hanya demi seorang hamba? Ini hal yang tidak biasa. Tetapi cara itulah yang dipilih oleh si perwira. Cara yang tidak dipilih oleh banyak orang, cara yang selalu dihindari dengan berbagai alasan dan dengan berbagai pertimbangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, permintaan atau permohonan si perwira sampai kepada Yesus. Hanya penyampaian itu agak berbeda. Orang bilang titip kata itu bisa lebih, titip uang bisa kurang. Kata mereka kepada Yesus, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ayat 4 dan ayat 5. Banyak orang beranggapan bahwa segala perbuatan baik seperti persepuluhan, pengucapan syukur, persembahan-persembahan atau hal lain yang diberikan kepada gereja adalah tabungan seperti tabungan di bank, berharap bunganya di kemudian hari, hitung-hitung sebagai modal di suatu hari. Tetapi apa kata Yesus setelah mendengar permohonan sang perwira melalui tua-tua Yahudi? Jemaat Tuhan, Yesus memenuhi permohonan si perwira. Ia pergi dan mendatangi rumah si perwira. Tapi suatu keanehan terjadi. Sebelum Yesus tiba di rumah si perwira mengutus orang lain untuk menghentikan Yesus di tengah jalan agar Yesus tidak masuk ke rumahnya, agar Yesus tidak hadir di rumahnya. Alasannya adalah dia tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya. Tetapi katanya, cukuplah Yesus berbicara dari jauh untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, skala prioritas Yesus adalah bangsa Yahudi. Kerajaan Allah harus bermula dari bangsa itu. Tetapi hari itu Yesus sangat terkejut karena bukan yang diperhitungkan, tetapi itu yang menempati tempat yang begitu mulia. Bagaimana tidak? Si perwira ini bukanlah seorang Yahudi. Dia juga tidak memiliki keyakinan atau keagamaan Yahudi. Ia seorang asing
ia berbeda, tidak sama dengan orang Yahudi, bangsa Yahudi, atau agama Yahudi. Umumnya kita selalu menuntut agar dalam kehidupan ini yang menjadi sesama kita adalah orang yang memiliki kesamaan, keseragaman dengan kita. Itu berarti keberagaman adalah hal yang aneh, yang asing. Yang asing pastilah ditolak karena tidak sama. Pola pikir atau prinsip dan bahkan keyakinan seperti inilah yang menuntun dan mengarahkan kehidupan kita menjadi orang beragama yang munafik dan fanatik. Kita hanya tahu bahwa yang benar adalah yang sama atau yang seragam dengan kita. Yang berbeda, yang beragam adalah keliru dan bahkan salah. Skala prioritas kita adalah orang yang sama dengan kita. Satu suku, satu bangsa, satu bahasa, dan bahkan satu keyakinan. Tetapi hari itu, di dalam keterkejutan Yesus sadar bahwa di luar bangsa Yahudi ternyata masih ada orang asing yang memiliki iman melebihi orang Yahudi sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita pada hari ini melalui pembacaan ini? Pembacaan ini ingin menuntun kita agar kita membuka hati, membuka diri, bahwa anugerah Allah itu adalah anugerah bebas. Pembacaan kita pada hari ini mengajak kita untuk mengintrospeksi diri, bahwa ketidaksamaan dan ketidakseragaman bukanlah hal yang keliru, bukanlah hal yang salah. Toh di luar itu masih ada orang-orang yang memiliki iman yang melebihi diri kita sendiri. Pembacaan ini mengajak kita untuk lebih menyadari bahwa di dalam setiap perbedaan, di dalam setiap ketidakseragaman, Allah mampu bekerja untuk hal-hal yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, si perwira ini adalah orang asing, orang yang berbeda, orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi ia mampu beriman lebih mulia dari orang-orang di sekitarnya dan bahkan dari orang Yahudi sendiri. Marilah kita memperbaharui hidup kita di dalam keyakinan
seperti apa yang telah dilakukan oleh si perwira ini, yang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang tidak pernah berbangga atas jasa ataupun perbuatannya terhadap orang lain. Seorang asing yang merasa bahwa segala perbuatan bukanlah bermaksud atau memiliki motivasi sesuatu keuntungan di balik semuanya itu, tetapi melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa itu adalah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya yang terhimpun dalam satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, marilah kita menyatakan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang adalah pengakuan gereja dari segala abad dan zaman. Untuk itu, mari kita berdiri. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita dan mengakhiri syafaat ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di surga, untuk segala waktu, kesempatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami di dalam hidup ini, kami mau bersyukur. Meskipun ada begitu banyak kekurangan, kelemahan, dan bahkan salah dosa kami di sana, Engkau tetaplah Allah yang setia mengasihi kami. Kami menaikkan syafaat kami kembali memohon kemurahan hati Tuhan untuk menyertai kami dalam langkah-langkah kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami hadapi, di dalam seluruh kehidupan yang kami jalani. Kami memohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga atau rumah tangga kami. Hadirlah Engkau di sana untuk menuntun dan memberkati kami. Kami sebagai orang tua maupun anak-anak kami, berkati kami. Demikian pula dalam kehidupan kami sebagai anggota masyarakat. Hadirlah Engkau di sana menuntun kami, agar di sana pun kami boleh menjadi berkat Tuhan di antara sesama kami di tengah-tengah masyarakat itu. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami sebagai majelis jemaat maupun anggota jemaat. Buatlah kesatuan, keutuhan di antara kami bersama,
agar seluruh pelayanan kami boleh berjalan dengan baik, meskipun itu di tengah-tengah situasi yang berbeda dari waktu-waktu yang pernah kami jalani. Berikanlah seluruh pelayanan kami memiliki arti, memiliki makna yang menguatkan di tengah-tengah jemaat atau persekutuan kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Pemancar Injil, Majelis Sinode, Resort ataupun jemaat-jemaat. Berkati kami masing-masing untuk segala tugas pelayanan yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan. Biarlah segala perbuatan dan tindakan kami di dalam pelayanan kami masing-masing boleh mendatangkan kebaikan di antara sesama kami, di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami Engkau tempatkan. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, terutama di tengah-tengah situasi yang tidak menentu pada saat ini. Berikan kami masing-masing kesabaran, berikan hikmat dan pengertian kepada pemimpin kami, agar bersama-sama kami mampu mengatasi persoalan yang sedang kami hadapi. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kesusahan, secara khusus mereka yang dilanda musibah pandemi COVID-19 ini. Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka, dan menyembuhkan bagi yang berada dalam kelemahan dan kesakitan. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini untuk segala rencana yang akan kami lakukan. Berkati kami di sana agar segala perbuatan dan tindakan kami boleh memiliki arti bagi kami dan bagi semua orang. Inilah syafaat kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat pesan Alkitab. Injil Lukas pasal 21 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya, sampai persembahan selesai dikumpulkan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Ya Tuhan, Engkau mengajar agar kami hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi supaya kami melakukan kehendak-Mu di dalam segala hal dengan ucapan syukur. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini sebagai tugas-tugas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja-Mu. Berkatilah pekerjaan kami menurut karunia yang Engkau berikan, dan ajarkanlah kami agar selalu mengelola secara bertanggung jawab atas berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera, dan kiranya oleh berkat Tuhan kita Yesus Kristus, hidupmu berlimpah-limpah dengan buah-buah roh. Kita menyambut dengan menyanyi bersama dari NKB nomor 196, Ku beroleh berkat. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.